karena memang ya hidup itu cuman seperti ini Pak. Jadi ada siang ada malam. Enek sing putus cinta ya enek sing gagal cinta. Gagal nikah. Ditunggakin tanggal jodoh insyaallah. Siap sedaya nggih Pak? Alhamdulillah. Ningali cahaya ini kita tanggal 6. Masih tanggal tua itu sama nanggep tanggal muda kan lho Pak. Jadi kita ini bahagia terus kan. Karena uang nggak mungkin dulu jeruk nih seperti jawabannya sampai kita meyakinkan wes wah mantep gitu. Tapi lah urung-urung wes melihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus yakin bahwa perkara sholawat, sering kula sampaikan, itu perkara memang yang luar biasa. Siapa-siapa saja yang masih berhubungan dengan sholawat, artinya masih nyambung dengan baginda yang tercinta, Rasul Muhammad SAW pun pasti ada masanya, ada saatnya dia menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerita ini belum tak ceritakan di sini. Kalau tempat lain paling sudah. Mbah Hashim Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau itu pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, termasuk pendiri jamiah terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Ketika Mbah Hashim nyantri tengene Mbah Khalil Bangkalan. Ketika Mbah Hashim nyantri di tempatnya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim niku napa tugasnya? Tukang ngedusi jaran, Pak. Jadi Mbah Khalil itu punya kuda, bahasa nadi jaran. Sing tukang ngedusi jaran itu nggih Mbah Hashim muda saat itu ketika nyantri. Nah, suatu ketika enten kiai dari Jawa datang ke Madura. Kiai itu punya punya anak perempuan, pun waya rabi, Pak. Wis saya nikah. Nah, ceritanya dugi nengin Mbah Khalil golek mantu. Begitu datang ke Mbah Khalil nyampaikanlah, punten Yai, saya ini punya anak perempuan, sudah waktunya nikah. Kalau pasrah jenengan kita siapa yang dijadikan menantu. Akhirnya Mbah Khalil niku manggil Mbah Hashim. Mbah Hashim ditimbali, nyuruh santri suruh manggil Mbah Hashim muda. Datanglah Mbah Hashim, Pak. Ketika Mbah Hashim datang, tanpa ditanya, langsung diomongi. Mbah Hashim muda, jenengan siap-siap mawon. 3 hari lagi saya nikahkan dengan putrane beliau, dengan putrinya beliau. Ngoten niku lho Pak, Mbah Hashim dalam hati ini mak. Iya toh Mbah Khalil ki wong aku ki urung ditekoi moro-moro sekon rabi telung dina tas. Lah caron moro tuwa niku ning atine ki sami. Mosok calon mantuku kaya ngene. Jadi antara calon moro tuwa kalau calon mantu padha ngresulone, Pak. Ning atine padha ngomong dhewe-dhewe. Ya maklum Pak, santri ini kan enggak ada yang istimewa toh, Pak. Jenengan kalau ningali santri teng pondok kan sing istimewa. Wong klambine yo seranek sing jelas gitu. Santriku istimewa lek wis mulih Pak, karena akeh undangan, rodok wangan warek akhirnya awake dadi. Lah kula dhisik mulai lho 75 Pak, budal 96. Tapi apa? Ketika Mbah Hashim niku protes dalam hati nggih. Dalam hati protes boten ngomong. Mosok aku rete kok langsung kon rabi. Lah moro sepae nggih ngoten. Aku mulai mantu atu-atu mosok koyo ngono calon mantuku. Di antara gerumenge dalam hati, wes Basim ditimbali malih wes saiki kamu kerjakan tugas bagaimana mestinya. Neng burine urusan jaran-jaran kae diguyang sebagaimana mestinya. Pun niki calon mertua niku Pak, kan mulai kan Pak. Sampai pulang 3 hari lagi dengan siapkan acara nikahi Basim muda. Mulai Pak. Pak sing niku Kiai Jawa mulai, Basim iki teng mburi. Kalih ngumbah jaran tetep dalam hati ini sepanggah orang terima. Urung ditekoi, urung ketemu calone, moro-moro terus dinongkas siap kon
rabi. Enak betul ngoten niku? Oh. Lek zaman dhisik enak Pak, zaman saiki yo enggak. Zaman saiki wis seru sik gak trimo sik morone gedekine. Ban sedikine beh tangane ketoke kok rada ireng tangane sing putih gur wajahe tok protes. Terus nggih. Nah, ngoten-ngoten Mbah Hasim muda itu Pak mikir Pak. Masa aku sido rabi tenan. Akhirnya Mbah Hasim muda ingat. Mbah Hasim muda niku ingat bahwa Mbah Khalil pernah mengijazahkan sesuatu amalan. Ketika ngaji Mbah Khalil pernah ngijazahnya tentang santri full, santri umum. Pokoknya cah, lek awakmu lagi enek masalah, lek awakmu lagi bingung, nggak ketemu jalan, tangi bengi, mari sholat bengi, moco sholawat nariyah sak pol-pole. Maksudnya pol itu sak akeh. Malam pertama Mbah Hasim melakukan itu. Malam pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Tebu Ireng, termasuk pendiri jamiah terbesar Nahdlatul Ulama, malam pertama langsung Pak, tenan, karena dia bingung Pak, nggak terima Pak dalam batinnya kan, sholat bengi, moco sholawat nariyah, moco sampai keturun Pak. Nah, di saat tidurnya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itulah kemudian Mbah Hasim mimpi. Padahal kok dungain apa? Dungain bingung, urung ditekoi mora-mora dirabekne gitu. Dalam tidurnya beliau mimpi bertemu kali Imam Bukhari. Semar pernah bareng Imam Bukhari ya. Ketemu Imam Bukhari pengarang kitab Sahih Bukhari. Mbah Hasim dalam mimpinya belajar ilmu hadis selama 40 tahun. Itu malam pertama. Jadi boleh gak ada jawaban bahaya ini. Ya sesuk mesti rabi kan. Sampailah malam ketiga Pak. Malam ketiga Mbah Hasyim tetap melakukan hal yang sama. Sholat 2 rakaat. Sholatnya setelah jam 12 ya. Sholat 2 rakaat. Terus maca sholawat nariyah sampai keturun. Di malam ketiga Mbah Hasyim mimpi ketemu Imam Ghazali kalih Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau berguru kepada dua orang ini selama 40 tahun. Totalnya pinten Pak? 120. Sampailah pagi. Isu Mbah Hasim diceluk. Ngomong santri wis ngono Mbah Hasim muda kondeni siap-siap budal ning Jawa Timur rabi isu iki. Bener Pak. Ditimbali, dia setengah bingung, dia tetap berangkat Pak. Karena namanya santri lek pengen manfaat itu tetap manut kali guru nih. Berangkat Pak. Berangkat Mbah Hasim kali Mbah Khalil berangkat ke Jawa Timur. Berangkat ke Jawa Timur. Ini istri pertama nih Mbah Hasim yang sebelum beliau berangkat ke Mekah. Mbah Hasim itu setelah nikah Pak ngaji itu Mekah Pak. Jadi setelah nikah malah ngaji Mbah Hasim itu sampai kemudian istrinya wafat. Ini pertama deh. Singkat cerita, peniku di domennya kita tahu saya jelas. Berangkat ke Jawa Timur Pak. Selama perjalanan dia kalian tetap Pak. Masuk aku rapi tenan, gak percaya Pak. Sampai kemudian di tempat acara ternyata gitu. Sampai di acara kiai ini niku wau sing golek mantu. Nggih mempersiapkan semua acara tapi teng batine yo muga-muga gak situ mosok kae mantune gitu. Jadi pangga gak yakin, Pak. Pangga gak yakin kali pilihane Mbah Khalil niku wau. Singkat cerita sampai di acara ijab kabul nikah selesai. Ini Pak, ketika sudah nikah ini loh baru ketahuan bahwa Mbah Hasim dan Mbah Khalil itu sami-sami seorang wali. Ketika selesai ijab kabul dibilangi Pak mertuani. Ini saya dapat cerita dari guru-guru pesantren itu. Jadi dapat cerita ketika selesai ijab kabul selesai, Mbah Hasim cerita kali mertua. Pun niki Mbah Hasim muda kula tinggal saniki terserah jenengan kula wangsul malih teng pondok. Sampeyan mboten usah kuwatir, terus Mbah Khalil niki Mbah Hasim sampeyan kengken ngaji kitab apa wis iso. Lek perlu sampeyan istirahat kabeh kitab-kitab gede kon ngajar Mbah Hasim muda. Iku si Mbah Hasim doreng dong, Pak. Yes biasa meneh. Tapi satu kalimat yang terakhir yang membuat Mbah Hasim kaget niku. Mbah Khalil ngomong ngeten, niki Mbah Hasim muda biar ketoke sampean koyo ngene, tapi wis pernah ngaji selama 120 tahun.
Mbah Khalil nggak pernah diceritani Pak. Kali Mbah Hasim nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita dengan mimpinya 3 malam itu nggak pernah cerita. Tapi tanpa cerita, ternyata ketika setelah ijab kabul, Mbah Khalil cerita dengan mertuanya, nggak usah khawatir. Kitab yang besar-besar mulai sekarang suruh ngajar Mbah Hasim muda, karena Mbah Hasim sudah pernah belajar 120 tahun. Niku Mbah Hasim kaget Pak, baru beliau dingkluk dan kemudian wis nggak ada kata-kata sama sekali. Oh ternyata guruku memang seorang Pak. Singkat cerita mulai Pak. Singkat cerita pulang. Sebenarnya ceritanya masih panjang, tapi terus nih sampai jam 9:30. Lanjut ya? Tak lanjut di sini tak lanjut di sini. Akhirnya nopo hari pertama dites Pak. Mbah Hasim pun percaya kali gurune bahwa gurunya itu seorang wali. Presiden Mbah Khalil. Mbah Khalil juga yakin Pak nek santri ini bukan santri sembarangan. Wong Mbah Hasim niku Pak, Mbah Hasim muda niku ketika nyantri tengene Mbah Khalil, satu ketika ibu nyai, berarti istrinya Mbah Khalil itu sedih Pak. Istrinya Mbah Khalil sedih karena apa? Cincinnya hilang. Cincin ibu nyai hilang. Mbah Hasim karena niku karena apa? Iki putus dulu ya Ki. Ganti yang ini dulu, cincin dulu cincin. Sekitar kita cincinnya hilang, sedih Pak. Akhirnya Mbah Hasim matur, ngapunten Yai, niki ketinggalan ibu nyai kok sedih. Wonten napa nggih menawi kula saged bantu. Namanya orang dekat Pak, kan biasa nggih. Merhatikan bu nyai ini ketoke perlu dawuh apa-apa ngono kan mesti ditekokne. Akhirnya Mbah Khalil cerita. Ngeten Mbah Hasim muda. Bu nyai iki mulai hampir seminggu iki sedih karena cincinnya hilang. Ditangkleti kali Mbah Hasim. Lah kinten-kinten icale teng pundi to? Sik rek ngono tak timbali sik bu nyai dipanggil terus cerita. Bahasan ditakoki Pak, bahasan ditakoki. Ngapunten bu nyai niki teng pundi posisi jatuhe cincin jenengan kinten-kinten sekitare. Jawabannya pundi Pak? Kira-kira nyebloki cincinku Mbah Hasim muda iki ning Sapiteng. Ning Sapiteng panggene wong ayo coba Pak. Ngoten niku lho Pak, Mbah Hasim pripun Mbah Hasim? Saking pingine ilmune barokah napa kalimat Mbah Hasim? Insyaallah punyai cincinnya panjenengan kula padosi nyemplung teng Sapiteng Pak. Bayangno wong adi golek ning kene angel. Sapiteng Pak, mlebu ning Sapiteng. Tapi karena keikhlasan Mbah Hasim dan beliau juga bukan orang biasa, akhirnya ketemu kan cincinnya? Ketemu Pak. Cincinnya ketemu, dadi bungai bunyai, dadi sebab Mbah Hasim niku wau asal karomah mergo takdim kalian Mbah Khalil. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dua yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, Mbah Hasim ikhlas datang Mbah Khalil. Yang kedua, beliau mengamalkan apa yang diijazahkan kali Mbah Khalil. Pak, ya Allah, nggak pernah cerita loh Pak, nggak pernah cerita kalau pernah ngaji, ngimpi ngaji selama 120 tahun. Tiba-tiba Mbah Khalil cerita kali morotuani bahwa Mbah Hasim pernah ngaji selama 120 tahun. Akhirnya dites Pak, morotuani ya rada gak percaya mosok. Dites hari pertama, dikai kitab sing gowedi. Moro sepae niku ngrungokne teko bolongan cendela Pak. Pengen delok mantune ngaji, ternyata bener Pak. Ketika ngaji di rumah penjelasane subhanallah, kira-kira ngalah nih karo morotuane. Alhamdulillah. Niku lho Pak Mbah Hasim. Cerita kecilnya seperti itu dan masih banyak cerita yang lain antara Mbah Hasim dengan Mbah Khalil. Singkat cerita sing liyane nggih. Singkat cerita, ketika Mbah Hasim sudah mendirikan pondok pesantren Ireng, Mbah Khalil ganti pindah. Mbah Hasim pun mulai ke Mekah. Iku wau mantun rabi kan, Mbah Hasim ngaji teng Mekah. Nah, mulai ke Mekah krungu kalau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari niku ahli hadis. Makanya beliau dijuluki bukan cuma Syekh Pak, tapi Hadratus Syekh. Niku ahli hadis. Mbah Khalil sing gurune wau ngerti lek muridé pinter, muridé wis alim,
Akhirnya berangkat ke Tebu Ireng napa niati? Ngaji tengene Mbah Hasim Asy'ari. Ya Allah, sampai sebegitunya. Singkat cerita malih, ini singkat-singkat ya. Singkat cerita malih, akhirnya niki Mbah Hasim mantun Genduren diundang tonggo gitu. Mantun Genduren diundang tonggo, terus mantun ngoten mulih salat jamaah kali Mbah Khalil. Nah, mari pas salat jamaah Allahu Akbar. Itu niki teng mburi sinten wau Mbah Khalil. Allahu Akbar. Ketika salat napa, Pak? Mbah Khalil iki ngerti neng dhuwure napa niki? Dure kopiahe Mbah Hasim enek berkat munyer-munyer ngene niku, Pak. Enten berkat munyer-munyer ketika salat niku. Mbah Khalil niku ketika salat niku. Kok enek berkat munyer-munyer ning dure Mbah Hasim muda niku. Akhirnya setelah selesai salat ditanglet malih. Kula niki cerita asal king pondok. Dadi guru-guru cerita ngoten niku, asal king pondok. Ditangleti, ngapunten Mbah Hasim muda. Wow, ketika salat kok kula ningali enten berkat teng dhuwure kupiah jenengan to. Apa jawabane, Pak? Nggih Mbah Khalil, kula matur Genduren pengen mangan gak sempat kepikiran. Ning dhuwure salat niku lho, selama salat niku Mbah Khalil ketok lek ane berkat munyer-munyer mergo Mbah Hasim mari Genduren durung sempat mangan, atine pas salat mikir berkat, sidane sing ning mburi wali ketok, Pak. Ene berkat munyer-munyer ning dhuwur sangka. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tur terakhir ceritanya. Terakhir ceritanya ketika beliau mendirikan pondok Mbah Hasim muda. Ini diceritani guru-guru teng pesantren gitu. Mbah Hasim itu puasa 3 tahun, Pak. 3 tahun puasa dahar. Jadi tidak berbuka puasa kecuali Idul Fitri, ya. Terus Idul Adha, terus hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik tanggal pinten hari Tasyrik? Hari Tasyrik tanggal pinten? Kok ngomong? Tanggal pinten? Iku kudu ngerti kok hari Tasyrik poso sampean kok. Saking pesen poso, Tasyrik poso. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya. Kalau Idul Adha tanggal 10. Tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, ya. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul Fitri. Idul Adha, Idul Adha atau Yaumul Nahar. Nah, 11, 12, 13 niku hari Tasyrik. Jadi dalam setahun Mbah Hasim tidak puasa selama 5 hari. Niku dilaksanakan selama 3 tahun. Napa, Pak? Setahun pertama beliau puasa itu ngeriadoi anak keturunan kabeh 1 tahun. Terus tahun kedua ngeriadoi pesantrennya. Terus tahun ketiga ngeriadoi semua santri-santri sing nyantri Tebu Ireng diriadoi diposoni selama 1 tahun. Jadi penerusnya gak perlu poso, Pak, pesennya beliau. Penerusnya tinggal menjalankan ini dan itu, pokoknya wis diriadoi kabeh. Wah, subhanallah. Dan ada poso 3 tahun iso iber oleh Pak. Mesti berguru. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah enten cerita malih ketika Mbah Hasim bangun itu ada sumur, Pak. Sumur khusus tapi saniki pun ditutup. Diceritakan ya beliau-beliau para masyayikh itu sumur itu ceritanya dulu Mbah Hasim lek perlu duit niku karek nimbo ning kono. Kemudian sing ditimba niku banyu tekan dhuwur dadi lempengan-lempengan emas. Monggo Wendra. Silakan monggo. Langsung di mana? Langsung di sana. Jadi lempeng-lempengan emas niku akhirnya digoning pasar didol dikit bangun pesantren maneh. Engko lek perlu maneh ngono maneh. Akhirnya pondok pun mari niku sumur ditutup, tapi bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada dari cerita itu, bekasnya masih ada. Nah, itu sekilas nih. Sekilas cerita-cerita bahwa memang ya apapun yang berhubungan kali Kanjeng Nabi insya Allah pasti dikasih sir. Mungkin ngoten ya. Termasuk ini ada cerita ini. Enten orang yang mengatakan nggak usah disebut nama ya, karena beliau nggak mau sebut nama. Jadi 3 hari yang lalu beliau tuh ngomong gini, pokoknya Ustadz saya itu setiap acara maulid saya niat dari rumah.
niate hormat Kanjeng Nabi, nggawe klambi saleh paling apik, nggih parfum, niat berangkat. Singkat cerita ndek wingi malam Jumat itu beliau nggak bisa tidur, Pak, nggak bisa tidur. Akhirnya jam 12 niku sholat, ya sholat apa ae, sholat taubat, sholat hajat, terakhir sholat witir, maten-maten donga, wis selesai. Pertanyaannya gini, Ustadz, nopo niki yang disebut hadiah dari Gusti Allah nggih? Katanya hadiah nopo? Kan saya selama ini hadir ke maulid itu yo niatnya itu pengen istiqomah, pengen gini. Tapi tiba-tiba kemarin malam nggak bisa tidur, terus kemudian yo nggak malas, tiba-tiba pengen sholat. Jam 12 itu mulai sholat, Pak, sampai jam 1. Ini ku lengkap sak donga-donga nih. Ini ku malam pertama. Lah malam kedua, dewe siap-siap nggak sholat maneh, Pak. Tapi ternyata setengah 12 bojone njaluk nggak iso sholat. Malam setune niku bojone njaluk, akhirnya nggak sida. Yo ngadeg tapi ngadeg sing ngisor. Nah terus tadi malam malah tidur mulai sore. Ceritanya itu tidur mulai sore, tapi ternyata beda. Jam 2 itu nggak iso turu, Pak. Kayak lingkup kalian mikir ngeten cerita nih ngeten. Akhirnya Ustadz, saya jam 2 itu nggak bisa tidur. Ya terpaksa. Seperti yang Ustadz ceritakan, saya bikin kopi, terus jeding, terus sholat sampai subuh, Pak. Pagine ngabari malih, teko malih, apakah ini yang disebut sir? Sing disebut sir teko ngene Gusti Allah karena hormat dengan Kanjeng Nabi. Jawabannya pripun, Pak? Ya bisa jadi, Pak. Bisa jadi karena kita memang niati hormat dengan Kanjeng Nabi, terus kemudian di malam-malam setelahnya ini ternyata dijawel karo Gusti Allah bahasane untuk mudah melaksanakan ketaatan dengan Gusti Allah. Kan hadisnya yang niku. Man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, faqad ahabballah. Sungguh dia cinta kepada Gusti Allah. Wa man ahabballah dakhalal jannah. Dan siapa yang cinta kepada Allah, maka baginya adalah surga. Lah mana mungkin surga langsung pakai proses? Enggak toh, proses dulu kan. Nah bisa jadi niki lho, Pak. Bisa jadi yang dilakukan si A ini benar-benar fadilah, hadiah karena dia berusaha mencintai kanjeng Nabi. Allah, kita juga pengen, Pak, sampai sebegitunya mikir ya. Tapi yang mungkin terjadi juga loh, Pak. Dia nggak bisa tidur, hati ini jadi gak iso, gak sholat Ustaz. Wah, kudu sholat. Keren banget ya Ustaznya malah ngorok. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya bahwa perjalanan spiritual itu dilakukan atau dialami oleh orang-orang tertentu. Ya terkadang awake dhewe, terkadang jenengan-jenengan, dan pasti nanti ada masa-masa seperti itu. Makanya harapan kita dengan 4 minggu yang sudah kita lalui, mudah-mudahan Allah titipkan sir di hati kita sehingga bisa lebih istiqomah malih. Amin ya rabbal alamin. Niku Pak ceritane suwake, Pak. Ceritanya Mbah Hasim sampai ceritanya niku wau ya Allah. Ini orang biasa, Pak, sing cerita wae aku lho niki. Bukan ustaz, bukan apa, enggak, Pak. Ini cerita niki orang biasa. Sayangnya satu itu Ustaz, di malam kedua pas kula wis niat tenanan ternyata bojone njaluk niku dicritane niku. Tapi nggih tetep pahala lho, Pak, wong jenenge yo ibadah gitu. Malah ibadah sing paling enak, tapi kudu jamu di isi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, pun ngoten niku wis mugi-mugi sedaya saridone Gusti Allah. Ya Allah, macam-macam, nggih, macam-macam. Tapi insyaallah lah, kita benar-benar ngedek ning ngene Gusti Allah, ya tetap akan diberikan kemudahan kali Gusti Allah. Lho, ternyata durung ngaji jam